Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon bantuannya untuk memberikan, kajian literatur kepada saya sebagai mahasiswa PPG yang masih belajar dan sangat minim informasi mengenai ini, program, pembelajaran inovatif, Bu. Nggih. Yang Saya ingin bantu bertanya semampu saya. Saya ingin, bertanya terkait dengan LK 1.2 eksplorasi masalah, Ibu, tapi Ya. terbatas kepada karena saya di MTS desa gitu nggih. Jadi membangkitkan motivasi belajar anak itu kok sulit sekali. Bagaimana caranya saya sebagai guru, terutamanya saya guru IPA, untuk bisa membangkitkan motivasi belajar anak, Ibu? Mohon petunjuknya. Nggih. Motivasi, namanya motivasi untuk guru kan jelas kita itu harus punya pancingannya, gitu. Lah, Nggih, pancingannya untuk siswa jelas karena jenengan tirose di daerah mungkin agak dalam, agak nggih, betul pelosok, mungkin juga banyak mungkin dari siswanya, untuk sarananya juga pasti terhambat. betul. Handphone mungkin, sekarang kan kita sudah memasuki kurikulum Indonesia Merdeka, kurikulum Nggih, merdeka yang di mana teknologi itu 100% bisa digunakan dengan mendukung KBM. Lah, nggih, karena di sekolahnya panjenengan mungkin terhambatnya adalah mungkin perkara motivasi, fokusnya adalah begini, guru itu kan kunci dari, pendidik untuk bisa memotivasi siswa dengan inovasi guru kan gitu. nggih, Nah, nggih. tiap daerah pasti punya basic yang berbeda-beda dan inovasi guru juga harus dituntut berbeda-beda pula. Mungkin dari panjenengan kalau motivasinya anak karena perkara sarana prasarana, alangkah bagusnya, eee, karena kita mungkin gurunya tidak bisa yang namanya kalau di sekolah saya, itu kan getok tularnya guru umpamanya hambatan siswa adalah perkara handphone, itu kita langsung, kita subsidi, kita belikan anak handphone, begitu mungkin bisa. Ya, Nggih, nggih. memang karena memang sekolah kita kan sudah, berjalannya sudah lama dan memang Betul. dari guru-gurunya kan, 40 lebih kan guru sudah PNS dan bersertifikasi. Jadi secara Oh, oke. finansial untuk membantu siswa bisa. Tetapi kalaupun dari pelosok guru-guru tidak bisa membantu, ya bisa jadi kita yang punya inovasi yang tinggi dengan sarana yang ada. Contohnya bagaimana, teknologi dengan LCD kan di sekolahan pasti ada LCD. Ada Iya, satu. nah satu. Lah, Nggih. satu di situ kita inovasi, kita kumpulkan sumber-sumber informasi dengan tipe yang berbeda, kita buatkan. Apakah mungkin dengan materi satu kita buat 2 tipe teknologi berbeda pakai PowerPoint, yang satunya pakai video, setelah itu kita diskusi. LCD satu memang terhambat sekali untuk memberikan materi ke siswa, tetapi sekarang kan tidak hanya LCD saja yang kita butuhkan. Handphone seumpama satu kelas itu mungkin yang tidak punya handphone tidak lebih dari 5 kan, kalaupun Nggih, di nggih. pelosok. Lah Ada. itu iya, ada namanya, kita bisa membuat nyaman mereka mencari teman kelompok yang maunya sarana handphone yang bagus dan punya ketertarikan belajar melalui media yang seperti apa. Karena itu di kurikulum merdeka kan ada namanya kita pemberian asesmen Oh, nggih. untuk kita tahu, oh murid kita ternyata yang suka lihat video di kelas ini anak 10 itu yang nggak punya handphone anak 3. Oke kita kumpulkan, kita kasih materi yang sesuai dengan kita, cari video apa yang terkait dengan ini, terserah yang terkait dengan materi A. Gitu. Lah, Betul. anak yang nggak punya handphone kan juga bisa melihat itu, kalau ndak ada sarana ke situ. Oh, Ataupun siap, siap. ya bisa jadi kita itu kan, guru itu harus inovasinya luar biasa di depan siswa, tapi nyatanya kita sering malah terlambat perkara teknologi dengan siswa. Betul. Nah, contoh saja kita untuk statistik statistik ke
Kalau sudah nanti kita asesmen siswa, kita buat statistiknya, kondisi siswa seperti apa, sering kita itu kan manual buatnya. Padahal secara teknologi pendidikannya, saya dulu pun pendidikan saya di teknologi pendidikan di S2 itu ya harus semuanya pakai statistik komputerisasi gitu. Nah, Hmm, tapi kan kita guru terhambat kan nyatanya, kita betul betul. terhambat iya, karena mungkin ada kesibukan yang lain. Untuk itu, inovasi kita itu terdepannya dengan cara kita bisa tahu kondisi siswa kita melalui hasil asesmen yang kita berikan ke siswa. Itu kuncinya, harus mau memberikan asesmen dulu, apalagi panjenengan di daerah yang mungkin agak Ya, pelosok. terpencil, nggih. Lah niku, itu kita biar tahunya dari asesmen. Kita harus inovasi membuat asesmen yang bisa nggali kondisi ekonomi, kondisi apa itu keluarganya, lalu apa yang menarik bagi dia. Kita buat soal-soal asesmen yang intinya tentang itu, lalu bisa kita rekap, kita tahu pengelompokannya anak-anak itu, jadi kita bisa tepat memberikan materi untuk mereka dan mereka bisa tepat mencari informasi sesuai teknologi yang terkini sekarang kan gitu. Nggih. Untuk ini Bu, untuk literasi numerasi ya, kalau di IPA biologi khususnya, saya karena basic-nya dari biologi, jadi nggak begitu memahami fisika. Jadi untuk menggali numerasinya itu kok susah, sulit. Kesan saya numerasi itu adalah matematis, angka berupa angka begitu. Apakah numerasi itu tidak selain angka? Untuk anak-anak sekarang itu kan malah angka itu yang mereka malah cenderung melarikan diri. Nggih, ya itu susahnya itu di situ saya kalau melakukan pembelajaran. Ya, Bagaimana, solusinya, mm, Bu? nggih, ngeten. Mungkin nanti bisa panjenengan salah satunya, sekarang kan ada namanya kita belajar mandiri lewat yang namanya aplikasi Guru Merdeka Belajar. Iya iya iya. Nah, di situ aplikasi kita belajar mandiri dan latihan mandiri, saya sudah melalui itu dan di situ banyak modul yang memang banyak modul dan kita harus latihan di situ dan di situ ternyata semuanya banyak kan kita itu harus mengerti siswa dan menjelaskan siswa secara kata-kata yang tepat secara psikisnya. Banyak begitu materinya tentang itu. Nah, bagaimana kita bisa itu dengan cara kita mencari sumber sebanyak-banyaknya. Cuma yang terkini sekarang adalah kurikulum merdeka itu. Dan 80% kurikulum merdeka cenderung pada psikis siswa kita dan psikis gurunya. Itu yang penting. Oh, oke. Kalau untuk secara umum pemanfaatan teknologi pembelajaran yang melibatkan inovasi ini apa, Bu? Seperti apa yang cocok cenderung dengan karakter, peserta didik di saya? Karena memang sudah deso, kemudian untuk main HP itu sangat tinggi. Memang punya HP, tapi game gitu loh, Bu, game gitu, sukanya yang lain-lain bukan pembelajaran. Jadi ketika daring kemarin itu sulit sekali mengarahkan siswa untuk ke tugas, bahkan cenderung Iya. mengabaikan. Begitu, Nggih. Bu. Kalau itu memang itu permasalahan umum semuanya untuk online kemarin semuanya seperti itu. Anak-anak cenderung untuk kita Meet ya saja Google Meet untuk menunjukkan wajah saja tidak mau menunjukkan wajah. Mungkin Betul dia betul. baru bangun, belum mandi dan lain sebagainya. Cuma karena sekarang kita alhamdulillah sudah 100%, Covid juga semakin reda. Kalau memang kondisi di jenengan itu perkara teknologinya anak cenderung untuk menggunakan game, ada namanya dalam proses pembelajaran itu komitmen, komitmen dan kesepakatan kelas yang dimana dalam satu semester ke depan panjenengan punya komitmen apa dengan anak-anak dan anak-anak yang memunculkan itu yang Oh, memang harus semacam kita. semacam kontrak belajar gitu? Iya, iya. Sekarang Oh, namanya kan dalam kurikulum merdeka itu komitmen belajar komitmen. kan gitu. Oh, Nah, di situ anak-anak yang membuat aturan sendiri, anak-anak yang merancang sendiri, apakah nanti punishment yang harus mereka dapatkan kalau melanggar. Contoh seumpama saya pernah menerapkan juga kalau waktu saya menjelaskan mereka menggunakan handphone dan yang dilihat itu bukan materi seharusnya, mereka punya kesepakatan di kontrak kelasnya itu ya, di kesepakatannya itu membagikan permen ke semua temannya satu kelas.
Ada yang kesepakatannya nanti harus membelikan minuman 1 dus untuk 1 kelas, gitu. Iya Emang, iya. ya karena memang guru sekarang itu nggak bisa kalau kita itu memberikan punishment mungkin dengan kata-kata yang lebih tinggi nadanya, perilaku yang menjudge mereka, itu sama sekali tidak boleh. Jadi dengan membalikan lagi ke mereka komitmen mereka, mereka itu punya tanggung jawab akhirnya. Oh iya aku salah, oh iya aku salah gitu. Itu Mhm. dulu kesepakatannya itu dulu. Inggih. Kemudian hambatan secara umum implementasi ini, pemanfaatan teknologi ini apa, Bu? Secara umum, kalau di saya jelas merasanya ya semuanya terhambat, dari guru terhambat karena memang saya pengetahuan untuk ini belum Iya, mahir, iya. apalagi saya menggunakan ini belum mahir. Kemudian dari siswa jelas seperti itu kondisinya. Iya. Menurut Ibu bagaimana? Memang basicnya yang paling utama itu pertama lingkungannya, lingkungan daerahnya memang. Betul. Semakin daerahnya tidak terjangkau teknologi secara terkini, memang gurunya pun juga akan kesulitan untuk bisa menggunakan teknologi itu. Mungkin panjenengan pun belum mungkin jarang pun ataupun belum pernah menggunakan kuisis lewat handphone. Bisa jadi kan terjadi. Tapi kalau ya, kalau di sekolah saya itu sudah biasa menggunakan kuisis, menggunakan itu sudah biasa. Banyak aplikasi itu. Lah, bagaimanakah biar tidak terhambat di situ, di daerah yang mungkin hambatan pertama kan daerah pelosok, teknologinya tidak terjangkau, lalu secara finansial mereka beli paketan handphone saja tidak bisa. Ya, Hmm. sulit Jelas sulit. itu hambatannya sangat besar untuk menerapkan teknologi pembelajaran. Cuma untuk gurunya, kuncinya kan akhirnya ke gurunya. Karena kita Betul tidak betul. bisa memaksakan anak untuk harus punya handphone padahal mereka tidak bisa beli. Kuncinya di gurunya. Kalau di situ 100% gurunya harus belajar berinovasi tentang teknologi, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop. Sekarang online banyak pelatihan untuk teknologi pendidikan, apalagi teknologi untuk menggunakan media-media IT itu banyak. Gurunya yang harus punya motivasi tinggi untuk melatih dirinya agar bisa menggunakan teknologi semaju mungkin, secanggih mungkin, seluas mungkin, biar bisa menarik minat siswanya. Kalau gurunya gaptek, anaknya ndak, muridnya ndak bisa punya handphone, tambah muridnya ndak mau lihat sama gurunya kan gitu. Iya, tapi walaupun murid nggak punya handphone, tapi kita punya video inovatif. Itu kita tampilkan video itu, anak sudah, oh Mbak No iso to gawe ngono kuwi. Oh bisa tuh pakai video kayak gitu. Anak kita kasih tugas membuat video tentang seumpama panjenengan IPA nggih. Nggih nggih, IPA IPA. IPA, video tentang kalau teman saya itu yang biologi di SMA karena saya itu karena yang terhambat handphone itu biasanya mereka semua diajak keluar kelas di dalam sekolahan itu ada tanaman-tanaman yang memang gurunya Iya iya menyiapkan iya. buat ya itu bagaimana kalau kita stack, kita sambung dengan ini, hasilnya bagaimana? Yang punya handphone di kelompok itu untuk memvideo dan memfoto, yang tidak punya handphone bagian menulisnya. Nah, di situ kan semuanya bisa jalan. Ya, gurunya yang harus inovatif, Betul dimanapun betul. itu. Nggih. Berarti gurunya ini harus wah gremet. Iya, Pusing. iya. Iya, Sedangkan memang. untuk saya itu memang tidak bisa fokus di IPA, kenapa? Karena saya itu punya beban mengajar di prakarya, Hmm. kemudian kemarin baru itu geografi, Oh, di sejarah Indonesia juga. Jadi aduh, oh, oh siap siap. iya, iya. Iya Bu, terima kasih sarannya, terima kasih ilmunya. Saya banyak sekali belajar, betul memang harus guru ya Bu ya senternya. Iya, kalau kalau memang kondisinya di pelosok seperti itu memang gurunya itu harus luar biasa. Hati nomor satu ikhlas untuk Betul, mendampingi. betul, Ya, luar itu biasa. karena saya dulu pun juga pernah mengajar di sekolah yang secara ekonominya luar biasa kurang. Jadi biasa saya Mhm dulu jemput muridnya untuk sekolah. Lalu mhm. dihadang oleh orang tuanya, "Kenapa sekolah, Bu? Anak saya biar di Betul, sawah saja, panen iya, ketela dan lain sebagainya sudah untuk makan cukup." Akhirnya perlu yang namanya promosi tentang pentingnya sekolah di situ.
ya itu, kita harus inovasinya luar biasa dan banyak jalan yang harus kita lakukan untuk memotivasi siswa. Betul betul. Aduh, terima kasih Bu Ida Kusumawati, nggih. Aduh, terima kasih Sami-sami. teknologinya